Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, mari kita mengulang sedikit apa yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Di minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana mengimplementasikan subnetting dan VLSM pada Cisco Packet Tracer. Kita sudah belajar bagaimana yang pertama membuat topologi jaringan perusahaan, yang kedua mengisi IP address di PC, router, dan switch, yang ketiga mengaktifkan interface pada router, yang keempat menghubungkan subnetting yang berbeda, yang kelima menguji koneksi menggunakan ping, dan yang keenam memahami bagaimana paket berjalan dari satu subnet ke subnet lainnya. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi IP, kalian pasti menyadari bahwa jaringan tidak akan bisa saling berkomunikasi tanpa peran router. Itulah yang membawa kita ke materi besar berikutnya. Adapun tujuan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep dasar routing, yang kedua mengetahui bagaimana router menentukan rute terbaik, dan yang ketiga memahami perbedaan antara static routing, default routing, dan dynamic routing, dan yang keempat mampu mengkonfigurasi static routing pada router, dan yang kelima melihat bagaimana routing mempengaruhi komunikasi antar jaringan. Nah, sebelum kita belajar cara mengkonfigurasikan routing, kita harus memahami dulu konsepnya, yaitu routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilewati paket data untuk menuju ke jaringan tujuan. Sederhananya, jika subnetting membagi jaringan, maka routing yang menyatukannya kembali. Routing dilakukan oleh perangkat yang kita sebut router, dan router inilah yang bertugas sampai penunjuk jalan bagi paket data. Tanpa routing, jaringan besar seperti internet tidak akan pernah bisa bekerja. Adapun cara router ini menemukan jalurnya yaitu yang disebut yang pertama routing table, yang berisi daftar yang pertama network tujuan, subnet mask, gateway menuju network tersebut, terus interface keluar atau exit interface, dan jarak atau metrik. Di setiap kali routing menerima paket, ia akan yang pertama membaca IP tujuan, yang kedua membuka routing table, yang ketiga menentukan rute terbaik, dan yang keempat meneruskan paket ke interface yang benar. Adapun jenis-jenis routing adalah ada 3. Yang pertama static routing, yang dimana rute dimasukkan secara manual oleh administrator jaringan. Ciri-cirinya tidak berubah kecuali dikonfigurasi ulang, aman dan stabil, cocok untuk jaringan kecil, serta mudah dipahami pemula. Kekurangannya tidak pintar karena tidak bisa memilih jalur alternatif jika jalur mati. Terus juga tidak cocok untuk jaringan besar. Yang kedua ada default routing, yang dimana digunakan ketika router tidak tahu kemana harus mengirim paket. Biasanya digunakan pada router ujung atau edge router, terus koneksi ke internet. Format sederhananya yaitu IP route 0.0.0.0.0.0.0 atau gateway. Yang ketiga ada dynamic routing, yang dimana routing saling bertukar informasi rute secara otomatis menggunakan protokol yaitu RIP, yang kedua OSPF, yang ketiga ada EIGRP, dan yang keempat BGP atau jaringan skala internet. Adapun kelebihannya yaitu dapat menemukan jalur terbaik, otomatis beradaptasi jika link mati, serta cocok untuk jaringan besar. Jadi, pada pertemuan kita ini kita akan fokus ke static routing dulu. Studi kasus topologi pertemuannya ini yaitu topologi sederhana 2 router, yang dimana visi 1 dikurang R1 dikurang R2 dikurang visi 2. Yang pertama, network yang pertama yaitu 192.168.10.0/24. Network yang kedua
192.168.20.0/24. Link antar routernya itu 10.10.10.0/30. Ini adalah topologi yang umum digunakan untuk memahami static routing. Tujuannya agar kalian mengerti bagaimana router meneruskan paket ke router lainnya. Langkah yang pertama yaitu konfigurasi IP pada router R1, yaitu enable konfigurasi terminal. Terus interface-nya, gigabyte-nya, internetnya itu 0/0. IP address-nya itu 192.168.10.1. Terus 255.255.255.0. No shutdown. Terus interface gigabyte internet 0/1. IP address-nya itu 10/10, 10.10.10.1. Terus 255.255.255.252. No shutdown. Langkah kedua, konfigurasi IP pada router R2 yaitu enable konfigurasi terminal. Terus interface gigabyte enternya 0,0, IP address-nya 10.10.10.2. Terus 255.255.255.252. No shutdown. Terus interface gigabyte internet 0/1. Internet IP address-nya itu 192.168.20.1, maka 255.255.255.0 no shutdown. Langkah ketiga, masalah yang terjadi. Setelah IP dimasukkan, kalian coba ping dari visi 1 ke visi 2. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ping gagal. Mengapa ping gagal? Karena router belum diberi petunjuk arah. Router hanya mengenal network yang langsung terhubung atau connected network. Router R1 tidak tahu network itu 192.168.20.0/24 ada di belakang R2. Karena router R2 tidak tahu network 192.168.10.0/24 ada di belakang R1. Jadi solusinya adalah kita harus memberikan jalur secara manual menggunakan static routing. Adapun langkah yang keempat, mengkonfigurasi static routing, yaitu routing pada R1. Tujuannya agar R1 tahu lokasi network 192.168.20.0. Perintah yang kita gunakan adalah IP router 192.168.20.0 atau 255.255.255.0. Bisa juga 10.10.10.2. Artinya jika ingin menuju network yaitu 192.168.20.0, maka kirim ke gateway 10.10.10.2. Terus yaitu routernya itu R2. Terus routing pada R2, tujuannya agar R2 tahu lokasi network 192.168.10.0. Perintah yang kita gunakan adalah IP router 192.168.10.0 atau 255.255.255.0 atau 10.10.10.1, yang dimana artinya untuk menuju network 192.168.10.0 paket dikirim ke router R1. Jadi hasil testingnya yaitu sekarang ping kembali visi 1 ke ping 192.168.20.10, visi 2 ke ping yaitu 192.168.10.10. Jika konfigurasi benar, ping berhasil. Jika gagal, berarti ada terjadi kesalahan, yaitu mungkin IP salah, masalah, gateway salah, routing salah, dan interface routernya mati. Jadi apa yang terjadi saat ping berhasil? Yang terjadi saat ping berhasil yaitu visi 1 kirim ke ping ke visi 2. Jadi visi 1 melihat IP tujuan berbeda subnet dikirim ke gateway R1.
Terus R1 menerima paket dan melihat routing tabelnya, dan R1 menemukan rute ke 192.168.20.0 melalui gateway 10.10.10.2. Terus paket dikirim ke R2. R2 menerima dan melihat routing tabel. Terus R2 menemukan network 192.168.20.0 sebagai connection network, dan paket dikirim ke VC2. Terus VC2 membalas dan jalur kembali mengikuti arah sebaliknya. Inilah proses routing. Manfaat routing di dunia nyata yaitu routing adalah inti dari jaringan. Tanpa router, internet tidak akan bisa berfungsi, email tidak bisa terkirim, website tidak bisa diakses, perusahaan dengan banyak cabang tidak bisa terhubung, jaringan antar departemen tidak bisa berkomunikasi. Routing ini adalah ilmu wajib untuk network engineer, sistem administrator, cyber security engineer, cloud administrator, dan data center engineer. Router adalah jantung dari jaringan komputer modern. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa itu routing, peran routing di jaringan, routing tabel, jenis routing, static routing secara lengkap, implementasi routing pada dua router, terus juga testing dan troubleshootingnya, dan ada juga alur kerja routing secara mendalam. Baiklah, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita sudah belajar static routing secara teori dan praktik. Di pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi yang lebih menarik, yaitu default routing dan pengenalan dynamic routing atau RIP, misalnya RIP, OSPF, dan EIGRP. Kalian akan melihat bagaimana router bisa berpikir sendiri dan mencari jalur terbaik secara otomatis. Sekian materi kita di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.